Eida kemudian berkomunikasi dengan Code dari jarak jauh. Eida mengatakan, seperti yang kau lihat, itu Boruto. Dia melacak Kawaki di sana. Karena kau menggila dan tidak mendengarkanku, aku jadi tak bisa memberimu peringatan. Code menanyakan kepada Eida, tapi Kawaki menghapus ciri cakranya sendiri bukan? Jadi bagaimana? Eida mengatakan, siapa yang tahu? Bisa jadi karena dia Otsutsuki atau karena karma. Mau bagaimanapun, sepertinya mereka punya ikatan spesial. Aku iri. Sementara itu, Boruto mengatakan kepada Kawaki, Kawaki, jangan bilang kau memakai dirimu sebagai umpan untuk memancing Code. Kawaki mengatakan, sudah aku bilang jangan ikut campur, Boruto. Kau akan terbunuh. Boruto mengatakan, itu kata-kataku, payah. Kau tahu bagaimana aku ini. Mana mungkin aku tidak mengikutimu. Kawaki mengatakan, sial, berarti kita berdua payah. Kawaki lalu mengatakan kepada Code, hei Code, bukankah kau mau membawaku ke suatu tempat? Jangan hiraukan dia, ayo pergi. Boruto menanyakan kepada Kawaki, kau ini bicara apa? Kawaki mengatakan, minggir, Boruto, jangan ikut campur. Boruto mengatakan kepada Kawaki, jangan gegabah. Dengan aku di sini, ayah dan yang lain bisa melacak cakraku dan datang membantu kita. Kita hanya harus menunggu sampai mereka datang. Kawaki mengatakan, tapi itulah yang justru aku coba hindari. Kau sudah salah paham. Aku tak akan biarkan Hokage mati, walaupun itu harus mengorbankan nyawaku sendiri. Code lalu memakai tudung jubahnya. Eida mengatakan kepada Code, yang lain masih mencari di dalam Konoha. Tapi karena Boruto sekarang di situ, hanya soal waktu sebelum mereka datang ke situ. Code mengatakan kepada Kawaki, kau punya nyali. Aku akui itu. Lalu memang apa yang kau bisa lakukan untuk melindungi Hokage, Kawaki? Kawaki mengatakan kepada Code, ada seseorang yang mau bertemu denganku, bukan? Siapapun itu, aku ingin bicara dengannya. Karena bicara denganmu itu percuma saja. Sementara itu, Eida terkejut kalau Kawaki mau bertemu dengannya. Kawaki lanjut mengatakan, kau bilang aku tak termasuk dalam daftar balas dendammu. Code yang ku kenal pasti akan membunuhku lebih dulu. Kau membiarkanku hidup untuk orang ini, yang artinya dia punya pengaruh yang cukup besar hingga membuat Ishiki yang sangat terobsesi sepertimu menurutinya. Benar bukan? Jadi aku ingin bernegosiasi dengannya. Code mengatakan kepada Kawaki, kau cukup cerdas juga hingga bisa langsung menyadarinya. Apa kau yakin? Aku tak tahu atau peduli. Tapi kau tak tahu permintaan konyol macam apa yang dia punya untukmu. Kawaki mengatakan, orang yang menginginkan sesuatu dariku tak pernah normal. Aku sudah terbiasa. Code lalu meletakkan sabuk hitam jutsu khususnya di bawah Kawaki. Code mengatakan, ya tadinya aku akan menyeretmu kalau terpaksa, tapi ini jauh lebih baik. Kalau begitu, ayo. Code mengajak Kawaki untuk masuk ke dalam sabuk hitam itu. Sabuk hitam itu sepertinya terhubung dengan tempat di mana Eida berada. Kemudian Boruto mengatakan, kalian berdua tunggu dulu, berhentilah bicara seolah aku tak di sini. Kawaki mengatakan kepada Boruto, urus urusanmu sendiri, Boruto, jangan mengganggu. Boruto mengatakan kepada Kawaki, kaulah yang melakukan itu, Kawaki. Apa kau tak paham? Ayah tak akan menginginkan hal seperti ini. Dengan perasaan marah, Kawaki mengatakan kepada Boruto, kaulah yang tak paham. Ini demi Hokage, tak peduli apapun pendapatnya. Setelah Kawaki mengatakan itu, Boruto memukul Kawaki hingga Kawaki terjatuh. Boruto mengatakan kepada Kawaki, oke, terserah apa maumu. Aku paham kau ingin sekali melindungi ayah. Tapi di saat yang sama, itu juga hakku untuk melindungimu. Benar bukan, saudaraku? Dari tempatnya berada, Eida terkesima mendengar perkataan Boruto. Code mengatakan kepada Boruto, wadah Otsutsuki Momoshiki Uzumaki Boruto. Kita belum pernah bertemu. Namaku Code. Aku memuja Otsutsuki dan telah mewarisi keinginan besar mereka. Boruto mengatakan kepada Code, kau mewarisi apanya? Siapa? Kau cuma bawahan. Maaf, aku tak tertarik. Code mengatakan, jujur saja, aku menghormatimu. Karena Otsutsuki adalah keyakinanku. Mereka sama seperti dewa, itulah yang membuatku sedih untuk harus memberikanmu pada Jubi demi menumbuhkan pohon suci. Itu tugas yang kejam untuk pengikut setia sepertiku. Boruto mengatakan, oh ya, ini sudah jelas. Tapi tidak, terima kasih. Jadi kenapa kau tak menyerah saja dan pulang? Code mengatakan, tidak bisa. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk menguji kualitas dari korban yang akan diberikan tanpa ada yang mengganggu. Kawaki mengatakan kepada Boruto, Boruto, pergilah. Kau tak punya kemungkinan untuk menang. Kau tahu itu kan? Boruto mengatakan, dia bukan tipe yang akan membiarkanku kabur. Lagi pula kalau aku berhasil kabur, setelah itu apa? Aku biasanya tidak suka berasumsi soal seseorang saat pertama bertemu. Tapi kurasa aku bisa bilang kalau dia itu orang gila yang tak akan mendengarkan siapapun.
Jadi pilihanku hanyalah mengajarnya, bukan? Boruto mengatakan itu sambil mengaktifkan karmanya. Sementara itu di Konoha, Ino sedang berkomunikasi dengan Naruto. Ino mengatakan kepada Naruto bahwa tidak ada tanda-tanda Kawaki bahkan hingga keluar desa. Naruto pun meminta Ino untuk memperluas area pencarian sedikit lagi. Ino mengatakan kepada Naruto bahwa jika Kawaki menghapus ciri cakranya, kita tidak akan bisa menemukannya dengan cara ini. Naruto lalu mengingat perkataan Boruto sebelumnya. Waktu itu Boruto mengatakan dia kabur dengan menghapus ciri cakranya. Dia pasti di luar desa sekarang. Setelah mengingat perkataan Boruto, Naruto kemudian menanyakan keberadaan Boruto kepada Nishi sang shinobi Sensory. Naruto menanyakan keberadaan Boruto karena dirinya membutuhkan Boruto. Nishi pun menjawab kalau Boruto tidak ada di sekitar sini. Naruto pun terkejut mendengarnya. Sementara itu, Boruto sedang bertarung dengan Code dengan sangat sengit. Berkat pertarungan ini, Boruto jadi mengetahui jutsu Code dan juga karma putihnya. Karena kekuatan dan karma putih Code, Boruto kalah telak dan tergeletak di tanah. Code mengatakan, "Apa kau tahu kenapa kau bisa jadi lebih kuat saat kau mengaktifkan karma?" Pertambahan kekuatan dan kecepatan dari peningkatan kekuatan fisik memang faktor utama, tapi itu saja tidak akan menghasilkan peningkatan cukup besar di kekuatan tempur. Alasan sebenarnya ada di hal lain, pada esensi karma yang sebenarnya, yang dimana adalah pengalaman tempur Otsutsuki yang terkumpul selama bermilenia, jadi menumpuk di atas pikiran dan tubuhmu. Itulah sebabnya kau jadi lebih kuat. Intinya kau langsung menjadi satria veteran. Tapi itu jika kau bisa memakai karma dengan benar. Code lalu menendang Boruto hingga terpental. Kemudian Code berniat menginjak Boruto yang sedang tergeletak. Code mengatakan kepada Boruto, "Sekarang tunjukkan padaku. Aku tahu kau punya lebih dari itu. Tunjukkan padaku kekuatan Otsutsuki Momoshiki." Melihat Boruto dalam bahaya, Kawaki meneriaki Boruto. Kemudian Code pun menginjak Boruto, namun Boruto dengan cepat berpindah ke sisi lain. Boruto berubah ke mode Momoshiki. Namun kali ini kepala Boruto tidak tumbuh tanduk. Kawaki terkejut dengan perubahan Boruto. Sambil melihat Boruto, Code mengatakan, "Nah, itu dia yang kutunggu." Kawaki merasa kesal karena Boruto kembali dirasuki Momoshiki seperti dulu. Code terkesan dengan Boruto dan mengatakan, "Uzumaki Boruto, kau sungguh menarik. Kesadaran Momoshiki, kenapa dia muncul hingga tingkat ini, walau kau masih hanya wadah?" Boruto lalu menyuruh Kawaki untuk mundur, karena ini berbahaya. Kawaki heran dengan Boruto, karena ternyata dia tidak dirasuki Momoshiki meskipun berubah ke mode Momoshiki tanpa tanduk. Kemudian Boruto menyerang Code menggunakan Kake Bunshin. Boruto lebih kuat dibandingkan sebelumnya, namun Code dengan kekuatannya masih mampu menghadapi Boruto. Sambil melihat Boruto, dalam hati Kawaki mengatakan, "Hebat, dia jauh lebih kuat dari biasanya." Tapi aku tak paham, Boruto masih bisa mengendalikan tubuhnya. Sejak kapan dia bisa melakukannya? Code lalu menyuruh Eida bicara padanya. Eida mengatakan kepada Code, "Apa mungkin itu efek dari obat Amado?" Aku tak bisa bilang secara tepat apa yang terjadi di tubuh Boruto, tapi setidaknya sepertinya dia sekarang bisa memakai kekuatan Momoshiki tanpa harus kehilangan kendali. Aku tak akan meremehkan dia. Tidak lucu kalau kau sampai kalah sebelum mendapat kekuatan aslimu kembali. Sementara itu di Konoha, Naruto menyuruh Ino untuk melacak cakra Boruto. Naruto juga menyuruh Nishi untuk mencari Boruto, karena Kawaki pasti bersama Boruto. Kemudian Shikamaru datang dan mengatakan kepada Naruto, kemungkinan terburuk sang musuh juga. Code mungkin sudah melacak Kawaki terlebih dahulu, atau bahkan membunuhnya. Naruto menanyakan kepada Shikamaru, "Shikamaru, sedang apa kau di sini?" Shikamaru menjawab, "Bukankah sudah jelas? Aku tak bisa biarkan kau pergi sendiri. Kau tak punya kekuatan Kurama lagi. Itu sama saja bunuh diri." Naruto mengatakan kepada Shikamaru, "Maksudmu, kau menyuruhku untuk membiarkan mereka begitu saja?" Shikamaru mengatakan, "Tenanglah, biarkan aku selesai bicara. Tak ada yang mau menghentikanmu. Aku akan ikut denganmu." Karena sayangnya Sasuke masih belum kembali dari melacak Code, dan Sai sedang bertugas menjaga Amado. Aku tahu akan berbahaya. Aku tak ingin berdebat denganmu. Bersyukurlah aku tak mencoba menghentikanmu. Kita akan segera berangkat setelah lokasi Boruto diketahui. Kemudian Hinata keluar rumah dan memanggil Naruto. Hinata berniat ikut bersama Naruto, namun Naruto melarangnya. Shikamaru juga menyuruh Hinata untuk mendengarkan perkataan Naruto. Himawari lalu mengatakan kepada Naruto, "Semua akan baik-baik saja kan, ayah? Kau akan pulang dengan selamat bersama kakak dan Kawaki kan?"
Naruto mengaktifkan Senin modenya dan mengatakan kepada Himawari, tentu saja. Apa kau lupa siapa ayahmu ini? Hinata pun dalam hati memohon agar Naruto, Boruto, dan Kawaki selamat. Sementara itu di tempat Boruto berusaha menyerap jutsu sabu hitam, tidak bisa. Boruto berpikir kalau itu pasti tidak terbuat dari cakra. Kawaki mengatakan kepada Boruto, itu sebagian adalah perwujudan cakra, tapi ada juga besi dari darahnya, membuatnya jadi unsur campuran, cukup untuk bisa dianggap sebagai material fisik. Karena itu, karma tidak bisa menyerapnya. Jadi hati-hatilah. Lebih pentingnya, ada apa denganmu ini? Kemana perginya Momoshiki? Boruto mengatakan, entah apakah ini efek dari obat atau bukan, ini belum pernah terjadi. Kawaki mengatakan, yang artinya itu tak bisa diandalkan. Sebaiknya kau jangan tiba-tiba kehilangan kendali. Boruto mengatakan, pikirkan itu nanti. Saat ini fokuslah untuk mengalahkan dia, karena itu akan merasakan semuanya. Code mengatakan, apapun efek obat dari Amado, itu tak bisa benar-benar menghilangkan Momoshiki. Kau masih tetaplah Otsutsuki sekarang dan selamanya. Boruto heran kalau Code bisa tahu soal obat pemberian Amado. Code lanjut mengatakan, tapi itu tak penting untukku. Mau kau Boruto atau Momoshiki, selama pohon suci berbuah setelah melemparkanmu pada Jubi, dan hal itu kelihatannya masih aman. Tak ada masalah soal kualitas. Kau akan jadi korban kelas terbaik. Boruto mengatakan kepada Code, tidak, terima kasih. Jawabanku tak akan berubah. Code mengatakan, penyempurnaan Otsutsukifikasi tak lagi soal apakah atau kapan. Aku akan kembali untukmu setelah kau matang penuh. Jadi sementara ini, aku ucapkan selamat tinggal. Tadi itu cukup menyenangkan, Uzumaki Boruto. Kita akan segera bertemu lagi. Code mengatakan itu sambil memegang Kawaki dan akan membawanya. Boruto pun melaju dan bermaksud menghentikan Code. Kawaki lalu menggunakan Kage Bunshin untuk menyerang Code bersamaan dengan Rasengan Boruto. Namun Code berhasil menghindar. Kawaki pun terbebas dari genggaman Code. Code mengatakan kepada Kawaki, apa-apaan ini Kawaki? Bukankah kau setuju untuk ikut denganku? Kawaki mengatakan, jangan salah sangka. Semua yang sudah dan akan aku lakukan, semua itu demi Tuan Hokage. Boruto mengatakan, tepat. Dan kalau kami bisa mengalahkanmu, itu akan jadi cara tercepat dan termudah. Code mengatakan, aku jadi mulai kesal dengan kalian berdua. Oke, biar ku perjelas. Akan lebih baik bagimu kalau kau menurutiku. Boruto mengatakan kepada Code, cuma itu yang mau kau katakan? Kalau begitu, ayo kita selesaikan ini. Sementara itu, Naruto telah menemukan cakra Boruto, dan ada cakra yang tak dikenal. Shikamaru menganggap kalau cakra yang tak dikenal itu adalah Code. Shikamaru lalu mengatakan kepada Ino bahwa kami tahu di mana Boruto sekarang, dan kami menuju ke sana. Musuh kita tak dikenal. Tetap pertahankan kondisi siaga di sekitar desa. Ino mengatakan kepada Shikamaru, baiklah, hati-hati Shikamaru. Naruto pun sudah siap untuk berangkat. Shikamaru lalu menanyakan kepada Naruto berapa lama dia dapat mempertahankan Senin modenya. Naruto menjawab bahwa Senin modenya bertahan lebih lama dari sebelumnya karena seiring bertambahnya usia. Shikamaru tidak tahu apa maksud dari perkataan Naruto. Mereka pun pergi ke tempat Boruto berada. Saat berangkat, Shikamaru berpesan pada Naruto untuk jangan memaksakan diri. Sementara itu, Boruto dan Code sedang bertarung dengan sengit. Boruto menggunakan Rasengan tidak terlihat untuk menyerang Code. Namun Code berhasil menghindar karena memakai bekas sakar atau sabuk hitamnya untuk berpindah menghindari Rasengan. Code mengatakan, itu tadi hampir saja. Aku harus lebih hati-hati dengan Rasengan itu. Boruto mengatakan, sial, itu masih belum cukup. Dari tempat lain, Eida mengatakan kepada Code, hampir. Itu tak lucu, dasar payah. Berhenti bermain-main. Boruto mengatakan, jadi trik murahan tidak mempan. Ya, kurasa kita memang harus serius. Setelah mengatakan itu, Boruto tiba-tiba merasa kesakitan dan tergeletak sambil memegang dadanya. Kawaki pun terkejut dan memanggil nama Boruto. Momoshiki muncul saat kabut menyelimuti medan pertempuran, duduk di dekatnya di dahan pohon. Boruto merasa seperti membeku dalam waktu lagi, sama seperti saat dia tergores dengan karma. Boruto belum kehabisan stamina atau cakranya. Momoshiki menyarankan kepada Boruto bahwa inilah saat yang tepat untuk membunuh Code sekarang. Momoshiki memerintahkan Boruto untuk beralih dengannya. Borushiki sekarang memiliki energinya kembali, meskipun dengan tanduk patah dan ikat kepala yang terselip di lehernya.
Borushiki menembakkan beberapa Rasengan kepada Code. Code mengakui bahwa Momoshiki yang mengendalikan Boruto menempatkan Borushiki secara keseluruhan pada level yang berbeda. Sementara itu, Sai menegaskan bahwa ada tanda tangan cakra tak dikenal yang bertarung melawan Boruto. Amado mengatakan bahwa Code seharusnya tidak dapat merasakan Kawaki dengan begitu mudah atau cepat. Sumire khawatir dan bertanya pada Amado apakah Code mungkin beroperasi dengan sekutu lain. Amado mengatakan bahwa tidak ada orang luar yang mampu merasakan Kawaki. Sai mengatakan tidak masalah jika Code memiliki sekutu selama mereka mengalahkannya. Amado berharap Kawaki tidak mengacaukan segalanya untuknya karena dia sudah sejauh ini. Sementara itu, Borushiki terus menembakkan Rasengan, tapi Code terus menghindarinya dengan tanda cakar jutsu khususnya. Eida memberitahu Code bahwa pada dasarnya dia harus mundur karena dia bukan tandingan Borushiki. Code menyandera Kawaki karena Borushiki masih membutuhkan pengorbanan Otsutsuki yang hidup seperti Kawaki. Code mengatakan dia akan membawa Kawaki bersamanya untuk melakukan beberapa bisnis lain. Code dan Kawaki perlahan-lahan tenggelam ke dalam tanda cakarnya Code. Borushiki lalu menembak Code di bahu dengan 2 jari dan Rasengan terbentuk menjadi tembakan atau peluru. Jutsu ini bisa disebut dengan Rasendan. Borushiki menyelamatkan Kawaki dari cengkeraman Code, menyadari bahwa Code tidak dapat menyerapnya. Borushiki memberitahu Kawaki untuk menjadi anak yang baik dan berperilaku baik, atau dia akan mematahkan anggota tubuhnya. Kawaki marah, jadi dia menagih langsung ke Borushiki. Borushiki membalas dan kemudian menginjak lengan kanan Kawaki untuk mulai mematahkannya. Kemudian jutsu bayangan Shikamaru mencegah Borushiki. Mode Senin Naruto menyelamatkan Kawaki dari genggaman Borushiki. Borushiki lalu menyerap jutsu bayangan Shikamaru. Kawaki meneriaki Naruto untuk kabur saja, atau dia benar-benar akan terbunuh. Kemudian Code menyandera Shikamaru. Jika Naruto mengambil satu gerakan, Code akan menebas leher Shikamaru hingga terbuka. Shikamaru dengan keras memberitahu Naruto bahwa mereka kehabisan pilihan. Naruto harus melawan balik dan biarkan dia mati. Borushiki memberitahu Code bahwa dia akan membantunya dengan membunuh Naruto. Kawaki menghadapi Borushiki secara langsung, hanya untuk segera dipukul mundur. Code memperingatkan Naruto untuk tidak ikut campur dan membantu Kawaki karena dia benar-benar akan membunuh Shikamaru. Kemudian Borushiki menyerang Choudama Rasengan dan menembakkannya tepat ke arah Naruto. Namun Kawaki berhasil menyerapnya, melompat lurus ke depan Naruto untuk melindunginya. Code benar-benar tidak percaya. Kawaki telah mengaktifkan level baru untuk karmanya. Tandu Ishiki ditambah pola cincin jari. Mata kanan Kawaki normal. Mata kiri Kawaki sekarang memiliki segitiga berwarna terang sebagai iris atau pupilnya dengan sklera normal. Kawaki memiliki kelas balik kata-kata Amado. Waktu itu Amado mengatakan, "Kau ingin melindungi Hokage kan? Pada akhirnya, jika kau ingin mengalahkan Code, kau tidak bisa hanya menghadapinya dengan kekuatan belaka. Jadi dapatkan kekuatan yang akan menguasainya. Apalagi Ishiki sekarang sudah mati. Dapatkan kekuatan baru di tanganmu dalam bentuk karma yang murni sebagai senjata. Kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan aku bisa mewujudkannya untukmu. Itu semua terserah kau, meskipun pilihan ada di tanganmu." Flashback pun berakhir dan Code mengatakan, "Ada apa? Kenapa dia punya karma lagi?" Shikamaru hanya gugup berkeringat. Adegan beralih ke Daemon dan Eida. Daemon menganga mulutnya. Dia meneteskan air liur sedikit dari sudut mulutnya. Mata tunggal Eida masih aktif. Eida mengatakan, mengenai apakah dia akan mendapatkan kembali karmanya atau tidak, sepertinya tidak seperti itu, Amado. Dimaksudkan untuk membiarkan dia memilih salah satu opsi dari awal. Rekonstruksinya sudah selesai. Code mengatakan, "Apa maksudmu dengan itu? Kapan dia?" Eida mengatakan, dia tahu bahwa Kawaki menginginkan kekuatan lagi. Mungkin saat lengan kanan miliknya diperbaiki, perawatan untuk karma itu juga selesai. Setelah itu, dia hanya perlu membuat Kawaki sendiri merasa seolah-olah dia siap untuk itu. Code mengatakan, dengan kata lain, hasilnya, apakah kita yang akan memberinya dorongan terakhir
yang akan membuatnya membangkitkan kekuatan? Shikamaru terdiam. Dia masih dekat dan sebagai sandera Code mencoba untuk melihat kembali padanya. Shikamaru dalam pikirannya mengatakan dia berbicara dengan seseorang, di mana rekannya itu. Kawaki terdiam. Kawaki hanya menatap lengan kirinya tapi tidak berkomentar apapun tentangnya. Dia melihat punggung tangannya dan kemudian membaliknya untuk menatap telapak tangannya. Naruto mengatakan, "Kawaki." Borushiki mengatakan orang itu terkejut. Karena biasanya karma tidak mungkin muncul lagi setelah kamu kehilangannya. Jadi apakah ini pekerjaan kakek tua itu? Amado, apa yang dia rencanakan? Kawaki hanya menatap Borushiki dengan dingin. Borushiki mengatakan, "Dasar bodoh, kamu akan lebih baik jika terus membiarkan orang lain menggunakannya seperti itu, tanpa kau tahu tentang apapun, sampai kau menjadi makanan untuk Jubi." Mata kiri Kawaki sekarang memiliki pupil putih, ada 4 segitiga kecil di irisnya. Kemudian 9 batang hitam terwujud dan diarahkan langsung ke Borushiki. Borushiki dengan gesit menjauh dan menghindari 4-5 serangan pertama. Mereka hanya menjadi pancang miring di tanah. Naruto dalam pikirannya mengatakan, cucu itu adalah Code memperhatikan dengan sesama tetapi diam-diam. Kawaki kemudian mengubah lengan kanannya menjadi bentuk sabit. Dia menggesek di sekelilingnya yang meluncurkan sekitar 8 potong ujung kuku yang tajam ke Borushiki. Borushiki baru saja mendarat kembali di tanah setelah menghindari serangan tongkat hitam awal Kawaki. Paku kebanyakan hanya menendang awan, debu, dan menyebabkan kerusakan pada medan babatu di sekitar Borushiki sekalipun. Borushiki telah menghindar dengan bergerak sedikit ke samping serangan. Borushiki kemudian menyadari bahwa ada sesuatu yang muncul di atasnya. 4 kubus hitam berornamen dengan desain geometris konsentris sekarang melayang tepat di atasnya di langit. Mereka tiba-tiba jatuh ke tanah. Naruto bersiap menghadapi dampaknya. Naruto dalam pikirannya mengatakan, kekuatan itu sepenuhnya seperti Ishiki. Kawaki hanya berdiri di sana saat awan debu mengepul di sekelilingnya. Code dalam pikirannya mengatakan, jadi dia mengambil sesuatu dari dimensi lain menggunakan Daikokuten. Terlebih lagi, dia bahkan bisa mengecilkan material dengan Sukuna Hikona. Amado itu, apakah dia mencoba mengubah Kawaki menjadi Ishiki kedua? Cakar Code masih menancap di sisi leher Shikamaru. Kawaki mengatakan, sekarang aku mulai mengerti. Naruto mengatakan, Kawaki. Kawaki menoleh ke belakang saat Naruto memanggilnya. Naruto mengatakan, apa yang kau lakukan? Kekuatan itu. Ya, selain itu. Kawaki mengatakan, bukankah akan lebih baik jika kau tidak bergerak? Hokage ke-7, bukannya itu penting bagiku. Code tampak menggali salah satu cakarnya sedikit lebih jauh ke leher Shikamaru. Ini menarik sedikit darah.